Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Nur Fitriani. Nah, di video kali ini saya akan instalasi Flutter. Yang pertama kita masuk ke bagian web yaitu Flutter. Lalu kita buka Flutter, kemudian kita pilih get standard. Standar ya. Ada di samping pojok kanan atas. Kemudian setelah kita masuk, karena kita menggunakan Windows, maka kita pilih Windows. Kemudian di situ ada tata caranya yang harus dipenuhi di sistem requirement. Di situ ada minimal operating sistemnya Windows 7, kemudian yang 64 bit, di space-nya ke 1,64 GB. Kemudian fitur-fiturnya yang tersedia. Yang pertama kita download dulu Git for Windows-nya. Kita tunggu hingga selesai. Kemudian kita pilih versi Windows kita. Di sini saya menggunakan 64 bit for Windows setup maksudnya. Kemudian kita download sesuaikan dengan lokal penyimpanan kita. Di sini saya pilih yang di data S, kemudian saya pilih di bagian software di data D maksud saya. Kemudian kita download, kita tunggu hingga proses selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai atau downloadnya selesai, kita lakukan instalasi pada Git-nya. Nah, masuk ke bagian instalasinya, ini kita nextkan, penyimpanan next, kemudian kita nextkan saja hingga proses selesai dan terinstall. Kita nextkan lagi. Nah, setelah proses instalasi Git selesai, kita download lagi, namanya Flutter. Nah, setelah install atau terdownload Flutternya, nah sekarang kita lakukan instalasi Flutter dengan kita ekstrak dulu filenya. Nah, di situ akan muncul folder baru bernama Flutter. Nah, ini adalah foldernya yang sudah kita ekstrak. Kemudian dilakukan update patch dengan cara klik bin, kemudian kita copy addressnya yang di atas tersebut. Kita kopikan. Kemudian kita masuk ke this PC, ke properties. Kemudian kita pilih advanced setting. Kalau untuk Windows 10, kemudian environment. Kemudian kita pilih di patch-nya. Kita nyukan di patch-nya. Kemudian kita okekan. Setelah itu kita lakukan instalasi untuk Android Studio Code. Kita buka ke Android Studio Setup, kemudian ketik next. Di sini kita nextkan saja hingga selesai. Nah, pada bagian ini kita klik OK. Nah, di sini ini adalah tampilan Android Studio Code-nya. Kemudian kita down send. Kita next kan. Kemudian ini ada standar atau custom, kita next kan saja. Kemudian akan tampil seperti ini, kemudian finish. Ini adalah downloading complete. Untuk SDK-nya kita centang checklist. Kemudian kita klik di bagian git cmd-nya. Kita ketikkan Flutter dokter. Yang pertama kita klik Flutter dulu untuk melihat apakah sudah aktif atau belum. Nah, di sini sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Kemudian kita lanjut.
Nah, di sini kita lihat untuk pengecekan di Flutter Doctor. Di sini ada kesalahan di Android SDK-nya. Nah, kita akan perbaiki di Android SDK-nya. Nah, ini kita install lagi. Kita klikkan next. Ikuti langkah-langkah berikut sesuai dengan video.
Dan ini adalah tampilan jika dia sudah berhasil. Kita klik Y dan next saja, Y dan enter, ya enter. Ya kita enterkan, enter lagi. Nah, kemudian sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Nah, ini adalah kita cek di Flutter Doctor. Nah, di sini sudah terchecklist semuanya. Kemudian kita masuk browser ke Flutternya, kemudian ke Get Start, kemudian Windows. Nah, di sini kita cari yang namanya USB drive, Google USB driver, digunakan untuk menghubungkan antara komputer ke handphone. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk downloadnya, kemudian centang dan download. Kemudian untuk langkah instalasinya juga sini sudah tertera untuk menginstal driver USB. Kita start downloadnya. Kita atur dulu media penyimpanannya ingin di mana. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk ekstrak USB driver tadi. Nah, kita cek di Android Studio-nya, itu masih loading. Kita tunggu starting selesai. Nah, ini sudah selesai ya untuk startingnya. Kemudian kita download lagi untuk kita lihat di Android SDK-nya. Untuk Google USB driver-nya kita install lagi, kita apply oke, kemudian kita tunggu hingga selesai. Kemudian kita buka di Drive Manager, kemudian Portable. Kita cari penyimpanan ekstra kita yang drive tadi, yang kita download tadi. Kemudian kita tunggu hingga selesai. Nah, untuk mengeceknya lagi, untuk mengecek apakah sudah aktif atau belum, kita masuk ke Git-nya tadi, Flutter Doctor, dan ini adalah sudah selesai.